Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran secara absolut dan pengukuran secara inkremental. Kenapa kita harus belajar tentang pengukuran absolut dan inkremental? Karena pada pemrograman CNC itu nantinya kita akan menemui yang namanya mengukur secara absolut dan mengukur secara inkremental. Untuk sistem pemrograman absolut sendiri, yaitu sistem pemrograman yang dalam menentukan data-data posisi elemen geometri dalam gambar kerja atau produk didasarkan pada satu titik referensi. Jadi titik referensinya itu tidak berpindah-pindah atau tetap di satu tempat. Untuk contoh pengukuran secara absolut itu seperti ini. Jadi kita lihat ukuran ini, harga ukurannya itu dia ada di satu titik atau tidak berpindah-pindah. Misal yang gambar kedua ini. Jadi titik pertama itu atau titik nolnya tetap di satu tempat. Kalian bisa lihat contohnya. Terus kemudian contoh yang kedua untuk lebih jelasnya. Jadi titik awal ini, titik yang berwarna merah itu sebagai titik nolnya. Kemudian jarak antara titik 0 sampai ke titik nomor 1 itu jaraknya 5. Kemudian untuk mencari jarak titik 2, kita mulai lagi dari titik awalnya. Jadi titik awal ke titik nomor 2 itu jaraknya berapa? Di sini 10. Selanjutnya, jika kita ingin mencari titik nomor 3, kita ukur lagi jarak antara titik awal sampai ke titik nomor 3. Jaraknya berapa? Oh, 20. Jadi di sini bisa dilihat bahwa titik awalnya itu atau titik nolnya selalu berada di sini, di titik merah ini. Dia tidak berpindah-pindah. Saya ulangi lagi. Jika kita ingin mencari titik nomor 1, maka kita lihat jarak antara titik awal sampai titik nomor 1. Itu jaraknya berapa? Oh, 5. Berarti ditulis 5. Kemudian, jika kita ingin mencari titik nomor 2, maka kita lihat jarak antara titik awal atau titik merah ini sampai ke titik nomor 2 itu jaraknya berapa. Terus yang ketiga, jika kita ingin mencari titik nomor 3, berarti kita harus mencari atau menghitung jarak dari titik awal atau titik nolnya sampai ke titik nomor 3. Jaraknya berapa? Oh, 20. Jadi seperti itu pengukuran secara absolut. Titik awalnya atau titik nolnya itu berada di satu tempat, tidak berpindah-pindah. Jika kita ingin mencari titik yang lainnya, titik nomor 1, 2, 3, atau seterusnya, selalu dimulai dari titik awal atau titik nol yang warna merah ini. Semuanya sama titik nolnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita ke pengukuran secara inkremental. Jadi pengukuran secara inkremental itu pada dasarnya titik referensinya itu berpindah-pindah atau titik nolnya itu berpindah-pindah. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Nah, di sini kalian bisa lihat contohnya bahwa pemberian garis ukuran itu dibuat secara berantai. Jadi tidak seperti yang awal tadi atau yang absolut. Kalian bisa lihat contohnya. Untuk lebih jelasnya lagi,
Kita lihat contoh yang kedua. Berbeda dengan yang absolut tadi, kita lihat yang inkremental ini. Jadi untuk inkremental, titik 1 ini bukan lagi titik awal, atau titik merah ini bukan lagi titik awal seperti yang absolut tadi. Jika kita ingin mencari titik nomor 2, berarti kita lihat jarak antara titik nomor 2 dengan titik yang sebelumnya. Kalau di sini berarti titik nomor 1 sampai titik nomor 2 itu jaraknya 5. Selanjutnya jika kita ingin mencari titik nomor 3, berarti kita hitung jarak dari titik sebelumnya atau titik 2 menuju ke titik nomor 3. Selanjutnya, jika kita ingin mencari titik nomor 4, berarti kita mulai dari titik sebelumnya, yaitu titik nomor 3. Kita hitung jarak titik nomor 3 menuju ke titik nomor 4. Oh, jaraknya 10. Dan seterusnya. Jadi untuk inkremental ini, titik nolnya itu selalu berpindah-pindah. Tidak berada di satu tempat seperti yang absolut tadi. Pada intinya untuk inkremental, titik nolnya itu berada di pemberhentian sebelumnya atau titik sebelumnya. Misal kita mencari nomor 4, berarti titik awalnya itu berada di titik sebelumnya, yaitu nomor 3. Jika kita ingin mencari jarak titik nomor 3, berarti titik nolnya itu berada di titik sebelumnya atau titik nomor 2 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kalian pahami dulu. Terus jika kita sandingkan atau kita jejerkan, itu bedanya seperti ini. Untuk absolut sendiri, titik awalnya itu berada di satu tempat atau yang berwarna merah ini, titik yang berwarna merah. Jika kita ingin mencari titik nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 atau seterusnya, kita harus menghitung mulai dari titik awalnya atau titik 0 ini, titik yang warna merah, sampai ke titik yang mau kita cari. Kalau untuk inkremental, titik nolnya itu tidak menentu atau tidak ada di satu titik. Misal kita mencari titik nomor 2, berarti kita hitung jarak dengan titik yang sebelumnya. Berarti titik nomor 1, jarak titik nomor 1 ke nomor 2 itu jaraknya 5. Jika kita ingin mencari titik nomor 4, berarti kita cari jarak titik nomor 4 dengan titik sebelumnya, yaitu titik nomor 3. Jarak titik nomor 3 ke nomor 4 berarti 10. Dan seterusnya. Jadi bisa kita simpulkan atau bisa kita lihat dan pahami, kalau absolut itu titik nolnya ada di satu tempat, tidak berpindah-pindah. Jadi kalian mau hitung nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya, bahkan nomor 10, selalu kalian hitung mulai dari titik awalnya atau titik 0 ini yang warna merah. Kalau inkremental berarti titik nolnya itu berada di titik sebelumnya. Misal nomor 4, berarti titik sebelumnya nomor 3, itu adalah titik nolnya. Jika nomor 6, berarti titik sebelumnya itu nomor 5, berarti titik nolnya itu berada di titik nomor 5. Seperti itu. Kalian bisa pahami dulu perbandingan absolut dan inkremental. Saya harap kalian bisa memahami sedikit tentang pengukuran secara absolut dan pengukuran secara inkremental.